warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dari kelas M78, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, di mana philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsuf adalah seorang ahli filsafat atau orang yang berfilsafat. Falsafah adalah gagasan, pandangan hidup atau sikap batin yang paling dasar. Dalam penggunaan populer, filsafat diartikan sebagai suatu pendirian hidup individu dan dapat disebut sebagai pandangan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu objek materi dan objek formal dalam filsafat. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu objek. Objek merupakan suatu yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan demikian, maka suatu objek akan diamati, diteliti, dipelajari, serta membahas berbagai kajian inti. Nah, kita sudah mengetahui apa pengertian objek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu objek material. Objek material adalah suatu yang menjadi sasaran pemikiran yang diselidiki dan dipelajari. Objek material merupakan hal-hal yang konkret seperti manusia, tumbuhan, batu, maupun suatu hal yang abstrak, misalnya ide dan nilai. Selanjutnya yaitu objek formal, di mana objek materi dan objek formal sangat berkesinambungan. Objek materi membahas tentang sesuatu yang ada, sedangkan objek formal sudut pandang kita tentang materi tersebut. Objek formal filsafat ini adalah pusat perhatian yang disebut dengan focus of interest, dikarenakan setiap objek formal mempunyai disiplin ilmu yang khas, membuat setiap ilmu berbeda dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, kakak akan memberikan contoh. Jika kita memasukkan batu ke dalam air, maka batu tersebut tenggelam. Kenapa itu terjadi? Nah, disinilah berlaku contoh mengenai objek materi dan objek formal. Batu adalah objek material, sedangkan objek formal adalah kita yang melihat batu tersebut tenggelam. Setelah batu tersebut tenggelam, kita akan memberikan komentar mengapa hal tersebut terjadi. Disinilah objek formal dibutuhkan adalah sudut pandang kita terhadap benda tersebut. Cara mengetahuinya, kita memasuki sudut pandang pendidikan melalui pembelajaran fisika. Hal tersebut terjadi karena massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Hal tersebut membuat batunya tenggelam. Cabang dan aliran filsafat. Yang pertama, cabang-cabang filsafat yang utama yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, logika, etika, estetika, dan filsafat khusus, di mana filsafat khusus diantaranya adalah filsafat sains, filsafat hukum, filsafat sosial, filsafat politik, dan filsafat pendidikan. Yang pertama itu cabang metafisika, didefinisikan sebagai studi atau pemikiran tentang sifat yang terdalam dan kenyataan atau keberadaan. Yang kedua, epistemologi, didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, dan metode yang sah tentang pendidikan. Yang ketiga, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan penilaian atau berhubungan dengan nilai guna.
di mana etika adalah bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian atau perbuatan manusia dari sudut baik dan buruk. Yang kedua, estetika yang merupakan bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian atas sesuatu dari sudut indah dan tidak indah. Aksiologi selain membahas etika dan estetika juga meliputi hakikat penilaian, kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kesucian. Aliran filsafat yang pertama itu aliran progresivisme, yang dimana merupakan suatu aliran yang berisi beragam-agam data empiris dan informasi teoritis yang memberikan analisis pertimbangan dan pembuatan kesimpulan menuju pemilih alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan sebuah masalah yang dihadapi. Yang kedua, aliran esensialisme, pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang telah ada sejak pada zaman peradaban. Pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan. Yang ketiga, aliran rekonstruktivisme, yaitu suatu aliran yang berusaha merombak tatanan susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Yang keempat, aliran perennialisme, yaitu suatu proses pengembalian pembelajaran pada masa lampau agar peserta didik dapat menerapkan pembelajaran tersebut pada masa sekarang. Selanjutnya, aliran idealisme, aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia. Selanjutnya, aliran realisme, yaitu ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Yang terakhir, aliran pragmatisme yang menyatakan bahwa segala sesuatu dianggap benar jika memiliki manfaat dan kegunaan. Selanjutnya, manusia sebagai insan pendidikan atau biasa disebut dengan Homo educandum. Yang pertama yang akan dibahas adalah hakikat manusia. Manusia cenderung ingin mengetahui segala sesuatu, baik yang ada dalam dirinya maupun yang ada dalam luar dirinya. Pertanyaan mendasar yang bersifat filosofis tentang manusia adalah apa dan terbuat dari apa manusia itu. Kita akan mempelajari 3 paham tentang manusia. Yang pertama, paham materialisme, di mana paham ini memandang manusia dari segi fisik. Yang kedua, paham idealisme. Paham ini memandang manusia dari roh. Yang ketiga, paham realisme memandang animate and inanimate, atau makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Hakikat manusia secara sederhana yaitu seperangkat gagasan mengenai manusia serta makna eksistensi manusia di dunia. Yang kedua, hakikat pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Tujuan dan visi pendidikan yakni menjadikan seorang anak menjadi manusia yang mandiri, merupakan prinsip yang sama yang diberlakukan pada zaman purbakala. Yang membedakan pendidikan zaman modern ini adalah dari segi sistem dan pola pelaksanaannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Bukan hanya dari segi fisiknya saja, tetapi juga dari kualitasnya serta peradabannya. Baik itu pendidikan melalui keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang ketiga, hubungan manusia dengan pendidikan dari sudut pandang filsafat. Yang pertama,
Manusia sebagai makhluk yang paling indah. Indah yang dimaksud di sini adalah manusia memiliki keunikan. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pendidikan harus mampu menyadarkan manusia bahwa manusia memiliki budaya dan peradaban, sehingga manusia harus bersikap sesuai budaya dan adab yang berlaku. Yang kedua, manusia sebagai makhluk paling tinggi derajatnya. Manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lainnya. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pendidikan harus mampu menjaga peserta didik. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah atau pemimpin. Implikasinya dalam pendidikan seharusnya mampu menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, sehingga terjadi proses keseimbangan semesta ini. Yang keempat, manusia sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pendidikan harus mampu menciptakan manusia beriman dan bertakwa. Yang kelima, manusia sebagai pemilik hak-hak asasi manusia. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah peserta didik dan pendidik sudah seharusnya saling menghormati sehingga terwujud situasi yang aman, damai dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pendidikan Indonesia. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka memiliki pendidikan dengan baik dan memiliki kreativitas pengetahuan, kepribadian, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Nah, sesuai yang sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan dapat berfungsi dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa dan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki pengertian yang luas, baik dalam konteks kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi bangsa dan negara, atau dalam konteks sebagai kepribadian bangsa, serta dalam proses terjadinya. Pengertian ideologi yaitu keseluruhan pandangan cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara berarti Pancasila merupakan ajaran doktrin. Landasan utama filsafat pendidikan di Indonesia. Landasan utama filsafat pendidikan di Indonesia yaitu metafisika, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Metafisika umum disebut juga ontologi. Metafisika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang ada. Contohnya yaitu semua benda-benda materi yang ada di alam semesta itu adalah hasil dari pemikiran ontologi.
Setelah saya membahas metafisika umum, selanjutnya saya membahas metafisika khusus, yaitu di dalamnya terdapat teologi dan antropologi. Teologi adalah hakikat tentang Tuhan, antropologi adalah hakikat tentang manusia. Selanjutnya, epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, yaitu epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi juga mempelajari tentang sifat, asal, metode, dan batasan dari suatu pengetahuan. Selanjutnya, aksiologi. Aksiologi terdiri dari dua kata, yaitu aksios dan logos. Aksios berarti nilai dan logos berarti ilmu. Jadi, aksiologi berarti cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai suatu ilmu dalam pengetahuan. Aksiologi, cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat dan manfaat dari suatu pengetahuan yang diperoleh. Pandangan atau paham filsafat pendidikan. Yang pertama, progresivisme adalah aliran filsafat yang berfokus pada siswa dengan keterampilan dan pengetahuan serta untuk berhasil dalam masyarakat kontemporer dan kompetitif. Yang kedua, pandangan perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran yang lahir karena perennialisme menentang pandangan progresivisme yang akan membuat perubahan dan sesuatu yang baru. Yang ketiga, pandangan esensialisme. Pandangan esensialisme adalah pandangan yang lahir untuk mendukung pandangan perennialisme dan memprotes pandangan progresivisme, tapi memprotesnya tidak secara menyeluruh. Pandangan esensial berpendapat bahwa peserta didik memiliki nilai esensial dan pengalaman pribadi yang dapat dikembangkan siswa di sekolah. Yang keempat, pandangan rekonstruktivisme. Berasal dari rekonstruksi yang artinya membangun, pembangunan, penciptaan. Jadi, pandangan ini menekankan siswa untuk dapat mengemukakan ide, baik mengkritisi dan memberikan solusi, bahkan membangun pandangan baru terhadap suatu masalah yang kemungkinan akan dihadapi siswa ke depannya saat menjadi anggota masyarakat. Itulah penjelasan materi tentang konsep filsafat, objek materi dan objek formal filsafat, cabang dan aliran filsafat, konsep filsafat, pendidikan dan manusia sebagai insan pendidikan, Pancasila sebagai ideologi negara, landasan utama filsafat pendidikan, pandangan atau paham filsafat pendidikan, dan tujuan pendidikan di Indonesia dan ketersesuaiannya dengan tujuan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.